Dalam konflik modern, satu serangan jarang menentukan segalanya. Yang menentukan adalah ritme. Dan dalam beberapa hari terakhir, ritme konflik antara Iran dan Israel menunjukkan sesuatu yang berbeda. Serangan tidak datang sekali, mereka datang berulang. Gelombang demi gelombang, rudal balistik diluncurkan, sistem pertahanan udara aktif, intersepsi terjadi hampir setiap hari. Situasi ini menunjukkan satu hal, konflik tidak lagi berada pada tahap serangan awal. Ia telah berkembang menjadi kampanye militer yang berkelanjutan. Menariknya, pola serangan yang terlihat dalam beberapa hari terakhir menunjukkan pendekatan yang cukup terukur. Iran tidak meluncurkan seluruh rudalnya sekaligus. Sebaliknya, peluncuran dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan strategis. Pertama, serangan bertahap menjaga tekanan konstan terhadap pertahanan udara Israel. Kedua, Iran tetap mempertahankan cadangan kemampuan militernya untuk fase konflik berikutnya. Selama 2 dekade terakhir, Iran memang banyak berinvestasi pada pengembangan sistem rudal. Salah satu sistem yang sering disebut dalam analisis militer adalah Khorramshahr. Rudal ini memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai wilayah Israel dari dalam wilayah Iran. Bagi Tehran, arsenal rudal bukan sekadar alat tempur, ia juga berfungsi sebagai alat deterrence strategis. Eskalasi terbaru dimulai setelah operasi udara besar yang dilaporkan menargetkan berbagai fasilitas militer di wilayah Iran. Operasi tersebut dikenal sebagai Operation Lion's Roar. Targetnya mencakup beberapa lokasi strategis. Di antaranya, fasilitas pengembangan rudal, instalasi militer penting, serta infrastruktur yang dianggap mendukung kemampuan militer Iran. Skala operasi ini cukup besar, cukup untuk memicu respons langsung dari Tehran. Pemerintah Iran kemudian menyatakan bahwa selama operasi militer terhadap wilayahnya masih berlangsung, respons militer juga akan terus dilakukan. Tidak lama setelah pernyataan tersebut, gelombang pertama rudal balistik mulai diluncurkan menuju wilayah Israel. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Setelah beberapa hari konflik berlangsung, situasi militer menunjukkan keseimbangan yang cukup menarik. Iran masih mampu meluncurkan rudal. Israel masih mampu mencegat sebagian besar ancaman tersebut. Pada saat yang sama, operasi udara Israel terus berupaya menekan kemampuan militer Iran. Artinya, kedua pihak masih mempertahankan kapasitas operasional mereka. Belum ada indikasi bahwa salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk melanjutkan operasi. Konflik ini juga memperlihatkan aspek penting lain dari perang modern, logistik intersepsi. Untuk memastikan satu rudal balistik benar-benar dihentikan, sistem pertahanan seringkali meluncurkan lebih dari satu interseptor. Jika serangan terjadi berulang kali selama beberapa hari, kebutuhan interseptor meningkat secara signifikan. Inilah salah satu alasan mengapa Israel juga melakukan operasi udara terhadap fasilitas militer Iran. Serangan terhadap peluncur rudal dan fasilitas produksi bertujuan untuk mengurangi kapasitas serangan lawan. Dalam doktrin militer modern, strategi ini dikenal sebagai counter-launch operations. Salah satu kekhawatiran utama dalam situasi ini adalah kemungkinan konflik meluas. Iran memiliki jaringan sekutu di berbagai bagian Timur Tengah, sementara Israel memiliki dukungan strategis dari United States. Jika konflik meningkat lebih jauh, keterlibatan aktor lain tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Namun sejauh ini, sebagian besar operasi militer masih terkonsentrasi pada pertukaran serangan langsung antara Iran dan Israel. Konflik antara Iran dan Israel menunjukkan satu hal yang semakin jelas. Perang modern tidak hanya tentang siapa yang memiliki senjata paling canggih, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama di bawah tekanan.
Rudal balistik, sistem pertahanan udara berlapis, operasi militer jarak jauh. Semua itu kini menjadi bagian dari dinamika konflik yang terus berkembang di Middle East. Namun, di balik semua analisis strategi militer ini, masih ada satu pertanyaan besar. Sejauh mana konflik ini akan berkembang? Apakah akan tetap menjadi konflik terbatas atau justru membuka bab baru dalam ketegangan kawasan? Untuk memahami dunia yang semakin kompleks seperti ini, kita perlu melihatnya dengan analisis yang tenang, objektif, dan berbasis informasi. Jika kalian memiliki pandangan atau analisis sendiri tentang konflik ini, tuliskan di kolom komentar. Diskusi yang sehat sering membuka perspektif baru yang mungkin belum kita lihat. Dan jika kalian menyukai pembahasan seperti ini tentang geopolitik, strategi militer, dan dinamika konflik global, jangan lupa subscribe ke channel ini, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga tertarik memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Karena memahami konflik bukan tentang memilih pihak, tetapi tentang memahami realitas global dengan lebih jernih. Sampai jumpa di analisis berikutnya.